aja. Nanti itu terjadi seleksi alam sendiri. Yang betah, yang masih connect, Iya, yang enggak ya udah iya gitu betul. ya. Kalau yang memang sudah sama-sama dijalurkan sejalur gitu ya akhirnya ketemu. Kalau ya belum ya baik kan kalau jadi teman nggak apa-apa. Yang gitu. pendeta aja nggak gengsian, jadi ya udah ya kalian juga jangan gengsian ya, tetap semangat menjalani Tapi juga hidup. belum ini bukan berarti gini Murahan. menawan Nah, gitu benar. ya, enggak karena kan kenalan, dikenalin kan nggak apa-apa, berteman nggak apa-apa gitu. Loh batasnya apa tuh Mbak, murahan sama mau? Murahan sama mau. Kan kalau tadi kalau Mbak Temi ya kenalan mau tapi jangan murahan. Nah, batasnya apa tuh? Oke. Berarti kita juga harus jaga sikap ya teman-teman. Tetap kan harus jaga sikap kan. Kalau kenalan terus nanti kita gimana kan Langsung juga atraktif gitu. iya kan bahaya. jadi gimana ilfil mungkin ya. Ya mungkin jaga Tidak sikap sesuai aja. ekspektasi gitu. Jaga sikap sebagai teman gimana sih layaknya teman yang baru kenal tuh seperti apa sih gitu aja sih, kan teman-teman juga pasti tahu ya batas-batasnya seperti apa gitu. Nah Mbak Tem, kan tadi Mbak Temi udah cerita ya menikahnya sebenarnya bukan di usia yang ideal gitu, yang agak tua dikit. Iya betul. Ada nggak sih Mbak hal-hal yang enak atau keuntungan lah ketika kita menikah di usia yang lebih matang? Oke, 33 tahun mungkin bagi sebagian orang itu sudah masuk Wah, fase ini perawan tua. Enggak juga sih. kayak gitu ya mungkin ya, itu udah senior banget nih atau udah tua nih gitu ya. Tapi kalau dikatakan tadi Mbak Geget keuntungannya apa atau mungkin hal yang membedakan saat bertemu di usia di bawah 30-an mungkin kita sudah bertemu dengan banyak pengalaman. Nah mungkin itu ya teman-teman yang membedakan, belum atau bukan berarti bahwa yang di bawah 30-an nggak banyak pengalaman juga. Tergantung gitu ya. jumlah crushnya ya. Masih banyak pengalaman juga. Itu jadi sudah sampai pada tahap itu yang nggak aneh-aneh, nggak nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Udah di fase yang yang menuju ke suatu tujuan aja gitu loh. Jadi udah nggak lebih fokus, lebih tepat sasaran, lebih tepat sasaran, no drama gitu-gitu sih. Mungkin itu aja sih gitu. Mungkin secara finansial juga mungkin ada yang lebih matang juga ya Mbak dalam parenting. Wah, ini Mbak Temi ini kan teladan sekali ya dalam membesarkan Mas Dante ya. Enggak. Masih belajar juga sebagai ibu baru, masih banyak belajar dari yang sudah lebih banyak pengalaman gitu Mbak Gege. Jadi ya masih banyak belajar, masih kewalahan juga ngasuh anak, kerawat anak gitu. Ya itu tadi ya Mbak ya. Terus kalau menurut Mbak Temi kalau di usia segini Mbak menikah tadi di usia 30-an masih penting gak sih Mbak tampang, dompet, karakter, picky gitu masih penting gak Mbak? Oke, itu dulu jadi pertanyaan juga nih Mbak Geget ke aku gitu ya terkait hal-hal itu. Maksudnya ada pihak-pihak tertentu yang menanyakan terkait dengan calon pasanganku gitu kriteria. Iya, jangan-jangan nih aku punya kriteria tertentu, kenapa kok lama tadi yang misalnya jangan-jangan pilih-pilih nih kayak gitu ya. Tapi ternyata kalau saya sih enggak juga. Yang penting saya karakter sih. Untuk masalah yang lain itu Tuhan tambahkan lah nantinya gitu. Jadi karakter itu yang paling utama gitu ya. Untuk masalah tampang itu kan bisa lah ya dipoles dikit-dikit. Kalau masalah finansial itu kan terkait dengan iman kita untuk Tuhan kasih berkat gitu-gitu aja di sih. depan juga naik turun ya Mbak. Iya betul. Iya, tapi kalau udah menyangkut karakter itu kan sudah agak susah untuk diubah ya dalam diri seseorang, dan saya juga merasa saya nggak akan bisa mengubah karakter orang lain gitu ya. Jangan yang bisa hebat, makanya ya yang bisa ngubah diri karakter ya saya sendiri, tapi kalau orang lain kan hanya Tuhan dan dirinya gitu ya gitu. Jadi itu sih gitu teman-teman. Jadi kalau masalah tadi dompet atau tampang bisa itu diakali lah. Iya, masih bisa diusahakan. Karakter ya jangan main-main. Iya betul, seperti itu. Mbak tadi kan pacarannya nggak lama ya Mbak? Iya. Gimana taunya kalau dia beneran jodoh kita? Kliknya gimana tuh? Oke, awal pendekatan memang banyak ini ya, bukan nguji sih teman-teman, bukan nguji ya gitu ya. Tapi
kita harus bisa dengan usaha kita sendiri nih, kita harus mengerti calon pasangan kita itu seperti apa sih karakternya gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan menguji gitu ya, karena ini bukan sekolah. Bukan ujian. Ada nilainya, ada rapotnya. Iya, tapi ini betul-betul hidup nyata untuk nanti ke depannya, jangka panjang. Jangan pikirkan hanya jangka pendek. Oh, udahlah di sini aja, sampai di sini aja kita bisa memaklumi banyak hal, tapi pikirkan itu untuk jangka panjangnya gitu ya. Jadi mengerti karakter calon pasangan kita, kita banyak ngobrol sampai sedalam-dalamnya, terus jangan menutupi segala-galanya gitu ya, ibaratnya kita saling jujur saja gitulah tentang masa lalu, tentang apapun gitu kan. Nah, kalau memang setelah kita bisa lebih dalam mengenal itu ternyata kita lebih nyaman atau kita lebih bisa menghargai calon pasangan kita, berarti itu salah satu tandanya bahwa kita bisa berjalan bersama. Gitu. Jadi kalau teman-teman setelah mendengar pengakuannya, kejujurannya ternyata kok gitu ya, kok begitu ya, atau terus menarik diri gitu ya, ya berarti kan teman-teman nggak yakin, belum bisa menerima pasangannya nantinya gitu. Masih otaknya masih itu masih mungkin masih ada pilihan-pilihan yang lain gitu kan, gitu. Oke. Nah, Mbak, kalau ini ada nggak sih Mbak doa-doa khusus buat bisa punya jodoh itu kalau di Kristen ada nggak Mbak? Doa-doa khusus, Doa baca khusus. Bapa Kami atau apa gitu? Ya teman-teman, jangan pernah melupakan selain kita usaha gitu ya, jangan pernah melupakan kita juga memohon pimpinan Tuhan, menantikan karya Tuhan untuk calon pasangan hidup kita. Dalam setiap kali kita berdoa nggak apa-apa sih Mbak Geget, kita juga doakan untuk waktu di mana Tuhan menghadirkan calon pasangan hidup untuk kita. Jadi secara khusus, monggo aja teman-teman kalau mau ambil waktu khusus untuk berdoa itu, tapi kalau tidak ya pada waktu mau tidur atau ya kebiasaan teman-teman berdoa, kemudian di situ tolong juga selipkan. Yang mau didoakan Mbak Temi bisa komen di kolom komentar ya, sebutkan nama apalagi boleh ya Mbak kalau mau didoakan ya, bisa kan Mbak? Boleh, nanti Mbak Geget juga akan mendoakan ya teman-teman. Saya minta didoakan dong. Oke, saling mendoakan lah kita. Oh ya, aku mau bongkar sedikit nih Mbak rahasianya Mbak Temi. Apa tuh? Ini Mbak Temi tuh suka menasehati para pendeta yang masih bujang-bujang tuh gini. Kalian karena masih single nikmatilah waktu kalian. Nanti kalau sudah enggak, wah ada hal-hal lain yang harus diprioritasin. Betul. Mungkin ini juga bisa disampaikan Mbak Temi buat teman-teman lain yang sekarang masih jomblo. Oke, teman-teman, selain kita kalian berharap untuk di suatu waktu Tuhan akan menghadirkan sosok yang tepat untuk kalian, saat ini di masa-masa penantian ini nikmatilah masa-masa kesendirian. Karena kalau nanti sudah punya suami, sudah punya istri, apalagi sudah punya anak, nanti kalian akan merindukan masa-masa di mana kalian dulu masa jomblo. Gitu ya. Iya. Padahal kita sekarang pengen banget nikah nih, tapi pas nikah kok pengen jomblo gitu. Ya, bukan pengen jomblo sih. Iya, maksudnya pengen punya waktu sendiri. Me time-nya itu pengen lebih banyak. Meskipun sudah menikah, punya anak juga, kita masih tetap kok ngatur waktu untuk me time, tapi rasanya beda gitu loh. Rasanya beda. Nggak mungkin sehari itu kita bisa nonton film di bioskop 3 film langsung ya. Dulu sering Mbak. Kelihatan banget langsung Gitu. nyebutin jumlah nih. Iya gitu kan. Kalau sekarang kan udah wah anak gimana, nanti suami gimana, udah begitulah. Jadi ada waktu-waktu di mana kita rindukan untuk bisa seperti waktu masih single teman-teman. Jadi nikmatin aja ke salon, shopping, healing, traveling gitu ya, shopping gitu ya, kemana aja. TikTok, Iya, jualan. gitu, betul. Ya gitulah. Nanti suatu waktu akan merindukan masa-masa itu. Asik. Jadi gimana teman-teman? Ternyata
menjomblo di usia segini juga nggak bad-bad banget ya Mbak ya? Enggak lah. Ada hal-hal yang seru juga nih ternyata yang Iya. bisa kita lakukan. Mas Didit ya, kita di fase yang orang yang sedang mengalami gitu. Iya, Sekarang di betul. Mbak Temi ini fase yang sudah sudah terlampaui. tercerahkan. Jadi makin kaya nih diskusi Iya. kita. Gimana teman-teman? Seru nggak konten kita kali ini? Iya. Kalau nggak seru ya udah sih. nggak apa-apa. Tapi karena ini adalah konten kita yang keren, teman-teman bisa komen dan bisa share ke teman-teman lain yang juga sedang merasakan fase-fase jomblo. Atau ketika kalian merasakan juga, mari kita bersama-sama berdoa biar Tuhan memberikan yang terbaik buat kita, bukan yang kita inginkan. See you. Dah.